Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Vina Miftah Febianti, bisa kalian panggil dengan Bu Vina. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke materi persamaan kuadrat, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Jadi, persamaan kuadrat itu adalah persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Jadi, nanti pangkat tertingginya harus 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah suatu konstanta. Di sini persyaratannya untuk A, B, dan C adalah bilangan real. Kemudian A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kita misalkan saja kalau A-nya sama dengan 0. Berarti A-nya kita substitusikan sama dengan 0 ya. Bila A sama dengan 0, maka 0 dikali X kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 0 ditambah BX, kita tulis tetap BX ditambah C sama dengan 0. Nah, 0 ditambah BX ditambah C sama dengan berapa? BX ditambah C. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah menemukan suatu persamaan baru, yaitu BX ditambah C sama dengan 0. Di sini Ibu bertanya, BX ditambah C sama dengan 0 pangkat tertingginya berapa? Di sini ya, di sini ada koefisien X. Kalau X berarti tandanya X pangkat 1, berarti pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 1. Kalau pangkat tertingginya adalah 1, termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena tadi persyaratan dari persamaan kuadrat yaitu pangkat tertingginya harus 2. Makanya A tidak boleh sama dengan 0. Dari sini sudah paham ya? Oke, kita langsung masuk ke latihan soal. Jadi di sini Ibu memiliki 4 soal. Nah, Ibu bacakan soalnya. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Dan tentukan koefisien masing-masing variabel. Untuk yang nomor 1, 5x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 0. Nah, di sini Ibu tanya, apakah 5x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 0 ini merupakan persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat atau bukan? Termasuk persamaan kuadrat. Kenapa? Alasannya karena pangkat tertingginya adalah 2. Di sini pangkat tertingginya adalah 2. Berarti merupakan persamaan kuadrat. Kemudian selanjutnya kita cari, yaitu koefisien dari masing-masing variabel. Untuk A tadi, A adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat adalah 5, berarti di sini kita tuliskan A-nya sama dengan 5. Untuk B tadi adalah koefisien dari X, berarti koefisien X-nya berapa? Yaitu negatif 3, berarti kita tuliskan B sama dengan negatif 3. Dan C tadi apa? C adalah suatu konstanta. Di sini tidak ada konstantanya, berarti kita tuliskan 0. Oke, kita masuk soal yang nomor 2. 6x ditambah 5 sama dengan 2. Kita selesaikan dahulu ya, kita coba selesaikan. 6x, kita tulis 6x.
Nah, kemudian ditambah 5 sama dengan 2. Kalau angka 2-nya kita pindah ke ruas kiri, maka berubah tanda, positif menjadi negatif. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Berarti kita tulis 6x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan persamaan baru, yaitu 6x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, Ibu ingin bertanya, apakah yang soal nomor 2 ini merupakan persamaan kuadrat? Ya atau bukan? Bukan ya, bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkatnya ini adalah pangkat 1, berarti bukan merupakan persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat tadi pangkat tertingginya harus sama dengan 2. Berarti nomor 2 bukan ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Merupakan persamaan kuadrat atau bukan kira-kira? Merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Berarti merupakan ya. Kemudian sekarang kita cari koefisien dari masing-masing variabel. A-nya berapa? A adalah koefisien dari x kuadrat. Ini x kuadrat, koefisiennya nggak ada ya. Kalau tidak ada, berarti artinya koefisiennya adalah 1. Kemudian B. B adalah koefisien dari x. Berapa koefisien dari x? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tuliskan 0 saja. B-nya sama dengan 0. Kemudian C. C tadi sama C adalah konstanta. Berapa C-nya di soal nomor 3? Yaitu negatif 9. Kita tulis C sama dengan negatif 9. Gampang ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. 4x dalam kurung x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita selesaikan ya persamaannya terlebih dahulu. Kita kalikan 4x dikali x sama dengan berapa? 4x dikali x sama dengan 4x kuadrat. Nah, kemudian 4x dikali negatif 3 berapa? Positif dikali negatif sama dengan negatif. 4x dikali 3 sama dengan 12x. Sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nih persamaan baru, yaitu 4x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0. Apakah persamaan ini merupakan persamaan kuadrat? Iya, kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Sekarang kita cari koefisien dari masing-masing variabel. A-nya berapa? A-nya berapa? A tadi adalah koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat berapa? 4. Kita tulis A sama dengan 4. Untuk yang B, B-nya berapa? B adalah koefisien dari x. Berapa koefisien dari x? Sama dengan? Iya, berarti kita tulis juga ya, harus jangan sampai salah. Kalau di sini tulisannya negatif 12, di sini kita juga tulis B sama dengan negatif 12. C adalah konstanta. Berapa konstantanya? Tidak ada ya, berarti kita tuliskan 0. Gampang ya cara membedakan mana yang persamaan kuadrat sama mana yang bukan. Lalu bagaimana cara mencari koefisien dari masing-masing variabel? Sudah bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Untuk persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan dengan menggunakan 3 cara. Maksudnya gimana, Bu? Di sini ada akar atau penyelesaian. Akar atau penyelesaian, akar yang dimaksud di sini bukan akar seperti ini ya. Bukan mencari akar seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan akar di persamaan kuadrat adalah nilai dari x. Nilai dari x dari persamaan tersebut.
Oke, di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu pemfaktoran. Yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Untuk hari ini kita akan membahas pemfaktoran terlebih dahulu. Kita akan lebih mendalami tentang pemfaktoran terlebih dahulu ya. Oke, tentang bentuk-bentuk pemfaktoran. Di sini ada 4 bentuk. Yang pertama yaitu AX plus minus AY sama dengan A dalam kurung X plus minus Y. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya di sini untuk kedua ruas kiri maupun ruas kanan ada A-nya. Berarti di sini kita bisa bagi dengan A, berarti A-nya kita keluarkan. AX dibagi dengan A sama dengan X. AY dibagi dengan A sama dengan Y. Nah, untuk tandanya plus minus ini artinya apa, Bu? Kalau di sini tandanya nanti plus, berarti di sini juga tandanya plus. Kalau nanti di soal tandanya pengurangan, berarti nanti juga pengurangan atau negatif. Kita masuk langsung saja ke contoh soalnya biar lebih paham ya. Di sini Ibu mempunyai soal 25x kuadrat ditambah 5x. Berarti dibagi dengan berapa, Bu? Kita cari FPB dari 25x kuadrat dan FPB dari 5x. FPB-nya ketemu 5x. Nah, berarti nanti 25x kuadrat dibagi dengan 5x. Di sini Ibu tuliskan 25x kuadrat per 5x. Kemudian yang ini 5x dibagi dengan 5x. Di sini 5x per 5x. Tandanya tetap ya. Penjumlahan. Oke, 5x tetap kita tulis 5x. Dalam kurung 25x kuadrat dibagi 5x. 25 dibagi 5 sama dengan 5. X kuadrat dibagi X sama dengan berapa? Berarti kuadratnya hilang, habis. Berarti tinggal X. 25X kuadrat dibagi 5X sama dengan 5X. 5X dibagi 5X sama dengan 1. Jadi ini ketemu persamaan yang baru adalah 5X dalam kurung 5X ditambah 1. Kemudian masuk ke bentuk yang kedua, yaitu X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan dalam kurung X ditambah Y dikali dalam kurung X dikurangi Y. Jadi, kalau di sini ada suatu bentuk hasil kuadrat, yang depan hasil kuadrat, yang belakang juga hasil kuadrat, maka yang tengah-tengah juga menggunakan tanda operasi pengurangan, maka nantinya begini hasilnya bentuknya. Kalau tandanya pengurangan, berarti nanti hasilnya adalah positif dan negatif. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. 16x kuadrat dikurangi 25. 16x kuadrat merupakan hasil kuadrat dari berapa? 4x kuadrat. 4x dikali 4x sama dengan berapa? Sama dengan 16x kuadrat. 25. Nah, ini 25 merupakan hasil kuadrat dari berapa? Dari 5 kuadrat. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, karena di sini tandanya adalah negatif, maka nanti tandanya berbeda, yaitu positif dan negatif. Sampai sini paham nggak? Jadi kalau kedua angka adalah merupakan hasil kuadrat dan tanda operasi yang tengah yaitu pengurangan,
kalian, maka nanti hasilnya berbeda, yaitu tandanya berbeda, positif sama negatif. Kemudian kita tinggal menuliskan saja, ini tadi hasil kuadrat dari 4x sama 5, berarti kita tulis 4x ditambah 5 dikali 4x dikurangi 5. Sampai sini paham? Kita langsung lanjut ke bentuk yang ketiga ya. X kuadrat plus minus 2 kali X dikali Y ditambah Y kuadrat sama dengan X plus minus Y kuadrat. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Kalau yang tadi angkanya ada 2 ya, 1, 2, 1, 2. Nah, kali ini angkanya ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini masih sama. Untuk yang depan yaitu merupakan hasil kuadrat, yang belakang juga merupakan hasil kuadrat. X kuadrat ditambah 8x ditambah 16. X kuadrat merupakan hasil kuadrat dari X kuadrat. 16 merupakan hasil dari 4 kuadrat. Nah, kalau yang tengah di sini sesuai dengan rumus. Kita cek sesuai rumus yaitu 2 kali X dikali Y. Berarti nanti 2 dikali yang depan dikali yang belakang. 2 dikali X dikali 4 berapa? 8X, berarti sudah betul. Terus bagaimana Bu cara menyelesaikannya? Nah, di sini sesuai dengan soal. Yang tanda operasi yang belakang itu harus positif. Kita lihat ya, tanda operasi yang belakang harus positif. Kemudian ini nanti positif atau negatifnya tergantung tanda yang depan, tanda operasi yang depan. Kalau yang depan ini tanda operasinya penjumlahan, maka nanti hasilnya juga penjumlahan. Kalau tanda operasi yang depan adalah pengurangan, maka nanti hasilnya juga pengurangan. Nah, pada soal tanda yang depan ada penjumlahan, maka hasilnya juga penjumlahan. Berapa Bu? Berarti X ditambah 4 kuadrat. Cuma gitu aja. Jadi X ditambah sesuai dengan yang depan, tanda operasi yang depan, ditambah berapa? Ditambah dengan yang ini, 4 kuadrat. Begitu. Kemudian sifat yang keempat, bentuk yang keempat, X kuadrat ditambah A plus B dikali X ditambah A dikali B sama dengan X plus A dikali X plus B. Contoh soalnya, kita langsung masuk contoh. Kalau yang tadi yaitu depan sama belakang adalah hasil kuadrat. Kalau yang ini 10 merupakan hasil kuadrat atau bukan? Bukan ya. Kalau bukan berarti kita menggunakan bentuk pemfaktoran yang keempat. Kita lihat angka yang paling belakang yaitu angka 10. Berarti langkah pertama kita harus mencari faktor pembentuk 10. 10 itu didapatkan dari mana? Dari 1 dikali 10, 2 dikali 5. Jadi faktor-faktor dari 10 adalah 1 kali 10, 2 dikali 5, semuanya hasilnya 10. Kemudian setelah kita cari faktornya, caranya adalah angka berapa dikali berapa itu hasilnya negatif 10. Berapa ditambah berapa hasilnya negatif 3. Jadi kalau di belakang ini hasil dari perkaliannya, kalau yang tengah adalah hasil dari penjumlahannya. Nah, setelah kita buat faktornya tadi, ternyata didapatkan 5 sama 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Tapi yang diminta adalah negatif 10. Berarti Ibu coba 5-nya Ibu coba buat negatif. Negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Oh, sudah benar. Sekarang tinggal mengecek yang tengah. Benar nggak? Negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Ternyata benar. Berarti tinggal kita masukkan saja ke sini.
negatif 5, 5-nya negatif, berarti kita masukkan 5 dikurangi X. Terus 2, 2-nya positif, berarti di sini kita tuliskan X plus 2. Gampang ya? Oke, kita langsung ke latihan soalnya. Yang nomor 1, 4x kuadrat dikurangi 36x sama dengan 0. Kita mau pakai cara yang nomor berapa kira-kira? Yang nomor 1 ya, dengan membagi. Kita cari faktor dari 4x kuadrat dan negatif 36x. Kira-kira dibagi berapa? 4x. Nah, kemudian kita buat kurung. 4x kuadrat dibagi 4x sama dengan berapa? Sama dengan x. Negatif 36x dibagi dengan 4x. Berapa? Negatif 9. Tutup kurung sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari akarnya. 4x sama dengan 0. Kita selesaikan satu-satu ya. Jadi yang kita kerjakan 4x-nya dahulu sama dengan 0. Kemudian x dikurangi 9 sama dengan 0. Atau x dikurangi 9 sama dengan 0. 4x sama dengan 0. X-nya berapa? 0 dibagi 4 berapa? Sama dengan 0. X dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Berarti negatif 9-nya ini pindah ke ruas kanan. Negatif menjadi positif sama dengan 9. Nah, ketemu X sama dengan 0 dan X sama dengan 9. Kita tulis himpunan penyelesaiannya. Berarti kalau kita menulis himpunan penyelesaian, kita tulis dari angka yang terkecil dahulu ya. 0 sama 9 lebih kecil mana? 0. Berarti 0,9. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya sudah ketemu. Untuk yang nomor 2, 9x kuadrat sama dengan 25. Kita selesaikan terlebih dahulu persamaannya. 9x kuadrat, 25 kita pindah ke ruas kiri menjadi positif berubah menjadi negatif. Dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, setelah kita lihat 9x kuadrat ini merupakan hasil kuadrat. 25 juga merupakan hasil kuadrat. Jadi 9x kuadrat hasil kuadrat dari berapa? Dari 3x kuadrat. Kita kurung kuadrat. 25 merupakan hasil kuadrat dari berapa? Dari 5. 5 dikali 5 sama dengan 25 ya. Berarti kita ubah, kita faktorkan ini menjadi bagaimana? Tadi kalau tandanya negatif, berarti di sini nanti tandanya berbeda, yaitu positif sama negatif ya tadi. Positif, negatif. Berapa? 3x 5. 3x 5.
Jadi di sini kita tuliskan untuk himpunan penyelesaiannya. Ini tadi negatif ya. Di sini Ibu perjelas, di sini ada tanda negatifnya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5/3, 5/3. Nah, sudah selesai. Oke, mungkin pembelajaran hari ini kita cukup membahas tentang definisi persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kuadrat sempurna dan rumus ABC. Baik, Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.